Terungkap 17. Kak, aku bangunin yang lain. Kakak tolong ikuti ya. Ilham yang sedang duduk di luar bangkit mendapati salah satu penghuni rumah sebelah keluar tergesa dengan tangan memainkan jari khawatir. Ikuti Ham. Aku cari sandal. Bodyguardnya hendak menghentikan dengan enteng dikibaskan tubuh kekarnya hingga terhempas. Jangan dihentikan. Percuma. Kita ikuti. Kalian cari yang lain. Warga kayak atau siapa? Loh, Mbak temannya mau kemana? Malam-malam menuju sungai. Itu anu. Ah nanti dijelasin. Abah tidak sabar langsung mendahului warga mengikuti sosok yang melesat di antara pohon. Bah, tunggu kami. Ayo cepat. Vika. Jangan. Kak Vika. Semua panik mengejar Vika yang mulai mendekati sungai. Entah apa yang akan dilakukan sosok tersebut terhadap teman pantinya. Dita. Raya dan Ilham tidak memedulikan yang lain terus berlari mengejar Vika yang mulai membelah sungai. Terlambat. Cepat sekali langkahnya. Mata Raya terkunci berharap temannya menyeberangi dengan selamat. Ilham tidak membiarkan ia menyusul melihat arus sungai malam ini yang lumayan dalam. Kak, beritahu Dita menunjuk ke arah jembatan. Abah sudah di atas sana. Sebaiknya mereka juga lewat jembatan. Menyeberangi sungai terlalu berisiko lagian Vika juga sudah berhasil sampai seberang berjalan menuju hutan. Hutan, ayo. Cepat perintah Raya kembali berlari ganti mengejar Abah. Ai ini temannya selalu bikin jantungan. Gak bisakah mainnya jalur aman? Raya dikawal kanan kiri oleh Ilham dan juga Dita memastikan ia wanita satu-satunya yang ikut menyeberang dengan selamat. Narendra meminta teman kampus perempuannya agar pulang menunggu di rumah. Terlalu berisiko melewati jembatan pada malam hari. Semua terus mengikuti menyusuri hutan dan berhati-hati dengan hewan malam yang kapan saja bisa mengancam keselamatan. Vian, panggil beliau karena sosok itu sudah berhenti muncul hilang di sekitar tempat ini. Warga membantu Abah memanggil nama putra beliau berulang dan berkeliling mencari. Akan tetapi, Vika belum juga menghentikan langkah masih saja berjalan cepat sendiri memasuki hutan lebih dalam menghampiri orang yang bertapa di bawah pohon. Mencengkeram kerah ke atas supaya pria sepuh itu berdiri. Menatapnya benci. Kartika. Senyum pria sepuh bahagia banding terbalik dengan Vika hanya ada tatapan kemarahan. Pandangan teralih ke arah kiri yang sedikit memancarkan cahaya di gelapnya malam lalu dientakkan kasar cengkeraman berjalan menuju cahaya. Semua tercengang dengan apa yang dilihat terutama para pemuda dari kota. Di depan sana, ada laki-laki sekitar usia 30-an menari dengan tarian aneh menyeramkan hanya memakai celana hitam dan ikat kepala batik tanpa alas kaki. Dikelilingi 7 obor yang menerangi. Badannya coklat berotot mengkilat diterpa cahaya rembulan. Saat Vika mendekat tubuhnya terhuyung ke belakang pingsan tepat di samping badan Vian yang terbaring di atas tumpukan batu besar sungai yang tersusun. Hanya Abah dan Raya yang bisa melihat ada tubuh lain yang tidak ikut terjatuh ke belakang berdiri menatap lurus ke depan dengan pakaian seperti gadis zaman dulu. Dan tidak berselang lama merentangkan tangan dengan sekejap mata merubah penampilan serba putih terbang ke atas hendak menyerang murid ayahnya sendiri. Kartika, hentikan. Tidak diacuhkan justru pria sepuh itu mendapat serangan dari belakang seorang wanita dengan pakaian selayaknya penari. Terpaksa kedua pria tersebut mengalah atau memang kalah. Tidak mungkin menyakiti anak dari guru mereka. Setelah kepergian dua tersangka menyelamatkan diri, Abah mendekat menghampiri putra beliau yang masih menutup mata. Vian, bangun Le, cepat-cepat bantu Abah. Sebagian bantu bawa Mbak Vika ke rumah dokter. Perintah tetangganya Abah memerintah. Dibopong putra Abah dan juga Vika ke rumah dinas dokter desa. Sesampainya di rumah, Raya membersihkan energi-energi yang beterbangan yang masih tertinggal. Vika mulai sadar. Dihentikan aktivitasnya lantas dibantu duduk menerima uluran segelas air putih untuk diberikan ke sahabatnya yang masih terlihat lemas. Badanku sakit semua, Bu. Maaf, minta tolong dipegangi. Dilanjutkan tugasnya yang sempat tertunda sebentar tinggal sedikit lagi selesai. Sudah enakan. Vika mengangguk dibantu lagi berbaring biar dia istirahat kembali supaya tenaganya benar-benar pulih. Ibu-ibu dari desa sebelah yang mendapat kabar membiarkan keduanya beristirahat. Istri beliau tidak ikut membantu keluarga Abah mengingat medan yang harus dilalui. Belum lagi kedua putra kecilnya yang masih batita. Tidak mungkin ditinggal sendiri.
2 hari setelah memastikan anak lelaki beliau sudah membaik, Abah kembali mengadakan pengajian kitab sehabis maghrib di surau meski lampu ada pemadaman sejak tadi sore. Pemadaman di desa Mekar Putih ini sangat sering terjadi, jadi sudah menjadi hal biasa malam-malam warga hanya ditemani lampu teplok dan lilin. Lagian rata-rata pintu sehabis isak sudah tertutup rapat. Aktivitas telah usai, waktunya mengistirahatkan badan untuk menyambut esok pagi. Hanya lampu teplok dan obor menerangi gelapnya malam, warga berkumpul mendengarkan ceramah beliau. Narendra dan yang lain baru datang ke bagian tempat di luar. Mata Vika tidak hentinya menatap ke arah pohon pisang yang rimbun dan gelap, tersenyum menyapa. Gadis itu hanya mengintip enggan mendekat. Entah kenapa seperti menjauh dari warga. Apa ia dan keluarganya dikucilkan? Tapi mengapa? Abimanyu, keluar kamu. Siapa Abimanyu? Namanya keren, pasti orangnya ganteng. Bisiknya penasaran. Abimanyu itu namanya Abah, Mbak. Serobot ibu-ibu berbaju hijau. Abah, sulit dipercaya. Tidak menyangka Abah mempunyai nama sekeren itu. Tapi wajar sih. Di usia sepuhnya saja masih terlihat wajah tampan beliau, apalagi waktu muda. Pasti ganteng dan berkarisma. Tebaknya mulai memaklumi. Wah, pasti itu, Mbak. Kalau ibu-ibu sini bilang wajahnya kayak Vian tapi masih kalah ganteng. Karismanya lebih keluar. Idola ibu-ibu dulu saat masih muda. Vian seganteng semanis itu. Masih kalah ganteng. Keren. Jangan salah, Mbak. Vian manis karena memang anaknya pendiam pemalu kayak ibunya. Abah beda. Berkarisma. Murah senyum. Suka menyapa. Banyak gadis dibuatnya terpana asmara. Apalagi senyumnya Abah dulu masih muda. Biu. Manisnya madu kalah, Mbak. Rambutnya yang hitam lebat sedikit ngombak bikin ibu-ibu cenat-cenut. Termasuk mamakan. Has terdengar bapakmu nanti. Tawa mereka pecah tertahan. Tunggu. Ada yang lebih serius. Beliau keluar dengan tenang membungkuk berjalan di antara jamaah ibu-ibu. Ada apa Pak Baskoro, Ibu? Lelaki sepuh berbadan kurus yang tubuhnya tidak segagah dulu tercengang, istri yang dicintai satu-satunya harapan terakhir tega ikut mengkhianati bersama warga lain yang dulu ikut bersamanya. Kurang jar anak sia lan. Sini kau. Aku tidak bisa menyentuhmu dengan ilmuku. Pak rangku yang akan berbicara. Belum cukup kamu membuat rakyatku membelot setelah putriku kau hasut, sekarang istriku pula. Astagfirullahalazim. Beliau hanya terus beristighfar menghadapi pria sepuh di depan beliau. Ibu tega mengkhianati Bapak. Kurang sayang apa Bapak sama Ibu? Istrinya menangis menunduk, sama sekali tidak mampu mengeluarkan pembelaan apapun. Ditenangkan ibu-ibu lain. Sepeninggalan putri tercinta beliau butuh pegangan, butuh penciptanya. Kamu hasut apa anakku sampai tidak mau menemuiku? Susah payang aku membangunkannya, tapi apa semua ini? Semua ini gara-gara kamu bocah ingusan. Beliau mulai menyer. Ang mengangkat tangan kanannya ditahan pemuda-pemuda yang ikut keluar mendengar kebisingan. Sekacau kejadian, perhatian Vika masih tertuju pada gadis yang mengintip, kini menatap sedih ke arah mereka sejak kedatangan warga perusuh ini. Tiba-tiba tanpa diduga gadis yang ingin sekali ia ajak berbicara berubah bentuknya, wajah cantiknya tersamarkan terbang ke atas ke arahnya sebelum semua menjadi gelap. Kesadarannya hilang. Bapak, pekik Vika dengan suara yang bukan miliknya. Pandangan menunduk memejamkan mata. Sangat lembut khas gadis Jawa tempo dulu yang memendam kekecewaan begitu dalam. Naila syok menoleh ke samping. Suaranya. Batinnya menahan tangis, menarik tangannya yang saling bertaut mundur menjauh. Sebentar, dia harus segera menolong saudara bukan sedarahnya. Raya berlalu ke belakang Vika menekan punggung agar Kartika tidak bisa menguasai tubuh seluruh sahabatnya. Kartika, panggil beliau tidak percaya. Badan lurus seketika. Dita merebut benda taj am tersebut tanpa perlawanan. Bulir air mata kerinduan menetes tanpa diaba. Putrinya kembali, akhirnya putrinya mau menemui beliau, memaafkan beliau. Putriku, panggil beliau dalam tangis mendekat. Menyentuh dalam pipi Vika seakan putrinya yang saat ini di depan beliau sampai tidak mampu lagi berucap. Amarah lenyap berubah menjadi sebuah penyesalan. Sampun. Bapak kenapa lakuin ini? Kartika tidak bisa pulang. Kartika bingung. Cinta Kartika sudah musnah. Kematian juga Bapak buat begini. Jangan tambah luka ini. Pak, Kartika mohon. Beliau menggeleng lemah.
Itu tidak benar, beliau tidak menyiksa putrinya, beliau hanya ingin yang terbaik buat putri satu-satunya beliau. Beliau juga sudah bilang itu. Kartika selamanya mencintai Mas Abimanyu. Tangis semakin pecah, kedua tangan jatuh ke bawah. Beliau sangat menyesali, bingung tapi egonya terlalu tinggi. Bapak, ikhlaskan Kartika. Kartika sayang Bapak Ibu. Untuk pertama kali setelah puluhan tahun lamanya akhirnya beliau bisa lagi melihat senyum putrinya di wajah itu. Kartika, putriku, tidak tahan dipeluk putrinya. Dibersihkan wajah yang terbalut kerudung penuh kasih sayang. Putriku, bapaknya mundur agar putrinya bertemu dengan lelaki yang dicintai seperti dulu di kamar saat putrinya mogok makan. Beliau sekali lagi mengalah menyampingkan ego demi cinta putrinya. Dek, Kartika. Kartika kaget mendongak bertanya-tanya. Mas Abi bisa lihat Kartika. Lelakinya mengangguk tersenyum tangis bahagia. Masih cantik seperti dulu. Tangisnya semakin menjadi seperti dulu, ini yang dirindui dari wanitanya yang senang sekali menangis. Sudah, jangan menangis lagi, nanti cantiknya tambah. Mas Abi jadi bingung. Masih sama yang diucapkan lelakinya saat membujuknya agar berhenti menangis, tapi dia sudah berbeda, tidak seperti dulu. Dek, Kartika mendongak mengerutkan kening dengan tatapan sayu. Ada yang mendesir di hati yang sudah tidak lagi muda. Dek, Kartika pulang ya. Nanti Mas yang makamin jenazah adik. Tunggu Mas di sana. Kartika mengangguk tersenyum bahagia, ia bisa pulang dengan tenang. Ditatap cinta pertamanya yang masih berat. Diraih kedua tangan yang sudah tidak lagi gagah. Bapak, doakan Kartika. Doa Bapak sama Ibu. Kartika menangis terseduh-seduh mendapati ibunya juga di sini kini sudah duduk di sampingnya. Ibunya tidak tahan menghambur tubuh gadis di depannya dengan tangis. Meski tidak bisa melihat tapi beliau bisa merasakan kehadiran putrinya ada di tubuh ini. Kenapa jadi berat pergi? Bukankah ini yang diinginkan selama ini? Khawatir dengan kedua orang tuanya yang sudah rentan tinggal di rumah sendiri. Dek, di sini masih ada warga, masih ada Mas Abi. Kami semua yang akan jaga Bapak Ibu. Dek Kartika, jangan khawatir Bapak Ibu. Masih ada kami. Buk, Bapak. Kartika pamit. Tunggu. Nduk, panik beliau. Diraih tangan pria yang dulu pernah beliau tolak lamarannya. Tolong, ajarkan aku mendoakan putriku. Aku dan istriku ingin masuk agama kalian. Bapak, pekik istri beliau tidak percaya menutup mulut. Akhirnya doa beliau terjawab. Semenjak kepergian sang putri hati beliau terasa kosong, butuh sandaran. Baru beberapa bulan tergerak hati beliau ingin mengikuti pengajian Abah meski belum memutuskan untuk mualaf, dan keinginan itu disambut baik mendapat dukungan dari ibu-ibu lain. Di sini, hati menjadi sangat tenang, ada banyak harapan. Beliau juga berasa semakin dekat dengan putrinya kala mendoakan meski hanya bisa berdoa dengan bahasa beliau sendiri. Begitu pula Kartika menangis sampai bergetar, tidak menyangka ayahnya mendapat hidayah dari Tuhan sebelum dia benar-benar pergi. Pergilah. Bapak Ibu akan selalu mendoakan kamu nak. Kartika mengangguk senang ia bisa pergi benar-benar dengan tenang.